Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bina'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin adalah satu kalimat yang sepantasnya senantiasa kita ucapkan. Kenapa? Karena ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, bahkan di dalam tidur kita tidak pernah terlepas daripada yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat akal. Kenapa nikmat akal ini masuk kategori nikmat yang besar? Karena bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, bisa kita bedakan bagaimana orang yang berakal dan bagaimana orang yang tidak berakal. Dengan akal kita bisa berpikir, dengan akal kita bisa menuntut ilmu pengetahuan. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nabi yang kealimannya, nabi yang kecerdasannya tiada banding di dunia ini. Maka bersyukurlah kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat dari manusia terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat besar sekali di dalam kehidupan kita. Memiliki peran yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita bermanfaat untuk orang lain, maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu juga yang menjadi jalan, yang menjadi pedoman bagi kita, yang mengantarkan kita ke arah yang benar, yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya didapatkan di dunia, tetapi juga didapatkan di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu kita bisa tahu apa yang menjadi kewajiban kita, apa-apa saja yang menjadi perintah Allah, dan apa-apa saja yang menjadi larangan dari Allah. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmu ini memang menjadi kewajiban kita bagi umat Islam. Sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang yang beranggapan kalau pendidikan, kalau sekolah itu tidak penting. Hari ini masih banyak orang tua yang menganggap kalau percuma kasih sekolah anaknya, khususnya untuk anak perempuan, karena ujung-ujungnya ke dapur juga. Padahal al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya. Maka dari itu, bagaimana seorang ibu bisa menjadi al-ummu madrasatul ula, bisa menjadi madrasah pertama untuk anaknya, mendidik anaknya dengan baik, kalau dia saja tidak pernah punya kesempatan, tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Maka ini yang menjadi PR kita. Walaupun sahabat sekalian, perlu kita garis bawahi juga bahwasanya ilmu itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di mana dan kapan saja kita bisa menuntut ilmu. Ini yang kadang-kadang orang salah paham juga. Sekolah berbeda dengan belajar, sekolah berbeda dengan menuntut ilmu. Kalau sekolah ada batasannya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tapi kalau belajar, kapan dan di mana saja kita bisa belajar. Terutama di era digital saat ini yang semuanya nyaris beralih ke barang kecil bernama handphone, sahabat sekalian. Bahkan pasar sekalipun masuk juga ke dalam handphone, sahabat sekalian. Subhanallah. Maka marilah kita menggunakan handphone ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan handphone ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Asalkan kita punya kuota, asalkan kita punya internet, insya Allah apa saja bisa kita cari di dalam handphone ini, sahabat sekalian. Kita searching di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, ceramah Ustadz Abdul Somad misalnya, ceramah Ustadz Adi Hidayat tentang fikih, ceramah Ustadz Das'at Latif tentang puasa, maka semuanya akan muncul. Ilmu apa saja yang kita ingin dapatkan bisa kita akses, bisa kita raih dengan mudah melalui teknologi digital yang bernama handphone, sahabat sekalian. Akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwasanya di samping handphone ini mendatangkan banyak sekali manfaat, juga mendatangkan banyak sekali kemudaratan.
berita-berita hoax, fitnah-fitnah juga banyak bertebaran di handphone ini sahabat sekalian. Maka dari itu kita harus jeli, kita harus kritis juga dalam menerima informasi di handphone ini. Sehingga di samping ilmu diperlukan iman. Karena iman tanpa ilmu tidak bisa dipisahkan sahabat sekalian. Ilmu tanpa iman adalah buta dan iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Sahabat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu ini adalah merupakan kewajiban bagi kita. Oleh karenanya ada banyak keutamaan-keutamaan bagi kita yang menuntut ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah." Sesungguhnya Allah mengangkat, Allah meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan bukakan baginya jalan menuju surga. Dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di keduanya, mau kebahagiaan di dunia, mau kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Maka dari itu sahabat yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan kesempatan yang kita punya untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan di mana saja kita bisa menuntut ilmu. Mari kita gunakan teknologi digital yang kita punya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit pesan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.